Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe sistem operasi, yaitu kelanjutan dari pengantar sistem operasi. Baik, next selanjutnya. Oke, pada kali ini dalam poin-poin pembahasan di tipe sistem operasi yang ada 6 poin. Yang pertama yaitu batch system, yang kedua multi programming system, time sharing system, multi processing system, real time system, dan terakhir sistem operasi terpusat dan terdistribusi. Baik, pada pembahasan ini nanti mengapa kok ada 6 ya? Ini awal mulanya ditemukannya sistem operasi gitu ya. Jadi ada di sini ada sejarah-sejarah. Nanti teman-teman mahasiswa di sini kalau mencari tutorial di Google atau di referensi lain, nanti tidak terlepas dari sejarah biasanya. Sistem multiprogramming itu biasanya sistem pada zaman dahulu. Kalau yang nomor 6, nomor 5, nomor 4 itu sudah zaman-zaman sekarang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pada zaman sekarang nomor 1 dan nomor 6 terpakai semua seperti itu. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Nanti saya nggak banyak menjelaskan. Nanti di akhir slide nanti saya kasih diskusi atau sebuah pertanyaan, nanti bisa dijawab di forum diskusi. Baik, next selanjutnya. Yang pertama yaitu batch system. Apa itu batch system? Suatu sistem yang mengumpulkan job-job yang mirip dan dijalankan secara berkelompok. Tujuan dari batch system ini yaitu untuk meningkatkan penggunaan CPU dalam menangani job-job tugas-tugas yang ada. Jadi saya harap teman-teman agar nyambung, silakan membaca itu dulu ya, pertemuan pertama dulu dibaca-baca, yaitu pengertian sistem operasi dulu. Tujuannya gimana, nanti biar nyambung antara slide 1, slide 2 dan slide selanjutnya. Baik, di sini batch system. Di sini awal mula sistem operasi itu dulu tadi ada suatu metode gitu ya, namanya batch system. Kenapa kok disebut batch system? Karena dulu kita tahu bahwa CPU itu sangat minim ya, beda sama sekarang ya. Sekarang kecepatannya sangat tinggi sekali. Dulu itu masih jadul gitu ya, menampilkan tulisan saja biasanya butuh waktu ya. Kalau sekarang sekian detik sudah muncul. Jadi dulu ada metode namanya batch system ya, mungkin tahu layar gelap biasanya yang ada teks, mode teks gitu ya, itu biasanya dulu sering menggunakan namanya batch system. Ilustrasi dari batch system ada di bawah. Yang pertama yaitu kita tahu bahwa fungsinya yaitu mengumpulkan job-job dulu, kemudian akan dijalankan secara bersama oleh CPU. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja CPU. Dari user 1 job, misalnya user memerintahkan copy apa gitu ya, kemudian dikelompokkan. Oh, ternyata sistem ini butuh copy, butuh read, membaca, butuh update, butuh apa gitu ya. Kemudian baru kalau sudah dikelompokkan baru dieksekusi oleh CPU. Memang ini sangat lama ya, ini model jadul, jarang sekali digunakan. Tapi kita harus mengetahui dulu bahwa dulu itu ada namanya batch system, biar tidak salah paham gitu. Oke, itu batch system ya. Jadi ingat-ingat, jadi batch system itu mengelompokkan job-job, kemudian kalau sudah berkelompok baru dieksekusi oleh CPU. Yang kedua yaitu multi programming system. Pengertiannya adalah suatu sistem di mana job-job disimpan di memori utama di waktu
yang sama dan CPU dipergunakan bergantian. Dari sini bisa memahami multiprogramming. Jadi job itu kalau diartikan tuh kayak perintah gitu ya, perintah yang harus dilakukan oleh sebuah CPU gitu. Biasanya untuk menampilkan A, menampilkan B itu dikirim oleh karena operasi sistem kan banyak sintak-sintaknya gitu ya. Jadi diperintahkan kemudian nanti dieksekusi oleh CPU. Nah, di sini sudah mengenal namanya memori. Kalau sistem tidak mengenal, dia hanya menunggu antrian kemudian dieksekusi. Kalau ini disimpan dulu bisa. Jadi jojo itu disimpan dulu di memori utama, kemudian baru dieksekusi oleh CPU bergantian. Oke, contoh ilustrasi gambar seperti di bawah. Jadi ada banyak job gitu ya, ditangani satu-satu. Karena saya mungkin banyak job kan, jadi satu-satu dieksekusi seperti itu. Itu namanya multiprogramming system. Ini juga zaman dulu ya, multiprogramming system. Ini sudah mengenal memori RAM ya, yang bersistem belum. Oke, tugas SO dalam multiprogramming: 1. Menempatkan proses-proses dalam memori utama sesuai urutan prioritasnya dalam bentuk antrian. Jadi ilustrasinya ada di bagian sebelah kiri. Jadi tugasnya sistem operasi ini yaitu menata tugas-tugasnya, itu nanti akan dieksekusi satu-satu oleh CPU. Kemudian kalau sudah tertata baru dimasukkan ke CPU untuk dieksekusi. Yang kedua, yang terakhir itu mengatur pergantian proses. Jadi setelah ini selesai baru antri ini gitu ya. Harus tidak boleh sampai berturbukan gitu. Jadi harus urut seperti itu. Jadi yang kedua itu multiprogramming system. Yang ketiga yaitu time sharing system, yaitu suatu sistem di mana job-job atau program disimpan dalam satu memori utama dan bisa dijalankan secara bersamaan dalam waktu proses untuk penggunaan CPU dibatasi. Gini maksudnya ya. Jadi kalau tadi yang di multiprogramming itu dia bergantian untuk menjalankannya. Tapi kalau di time sharing itu bersama-sama. Tapi ada prosesnya, ada waktunya dibatasi. Jadi ini sekian gitu ya. Kalau nggak sekian dia time out, dia akan masuk ke antrian berikutnya seperti itu. Jadi di sini ada time, ada waktunya gitu. Ada waktunya. Contoh ada di sebelah kiri seperti itu, program 1 jalan sekian sampai sekian seperti itu. Jadi ada waktunya, milisecond, ada yang berapa second seperti itu. Oke, di sini keuntungannya tingkat kebersamaan semua proses dalam penggunaan CPU semakin tinggi. Jadi kita bisa multitasking gitu ya, bisa membuka banyak program gitu. Kemudian proses bisa dikerjakan secara bergantian. Jadi semakin cepat juga nanti waktunya juga. Selanjutnya multiprocessing system. Nah, karena ini zaman-zaman sekarang ya, ini sudah mulai era tahun 2000-an itu sudah mengenal multiprocessing system, yaitu suatu sistem yang memiliki lebih dari satu CPU. Oke. Sekarang sudah ada yang tahu core 2 duo, kemudian dual core gitu ya. Jadi ada lebih dari satu CPU, makanya disebut multiprocessing gitu ya. Jadi maka kinerjanya semakin cepat. Maka tidak heran kalau misalnya handphone atau komputer sekarang itu jauh lebih cepat dari zaman dulu. Oke, di dalam multiprocessing system ada dua sistem. Yang pertama parallel system, yaitu dia menggunakan bus, clock, memori, dan hardware secara bersamaan. Kalau distributor system
kumpulan prosesor yang masing-masing memiliki clock sendiri gitu. Jadi gini maksudnya, biasanya CPU itu kalau kita telah hardware gitu ya, karena kita tidak mempelajari hardware, langsung kita ke teori, maka ada beberapa istilah yang memang kurang dipahami gitu ya. Tapi nanti silakan dicari-cari, bisa, karena waktunya terbatas. Nanti kalau pada waktu pertemuan bisa ditanyakan. Jadi menggunakan bus, clock, memori. Jadi resource seperti hardware ya, kita pakai bersama-sama. Misalnya gini, contoh saja kayak pulpen gitu ya, kita pinjam pulpen, kita pakai bareng-bareng, atau kayak kelas ya, satu ruangan yang dipakai kelas informatika A, informatika. Jadi satu kelas dipakai untuk bareng-bareng, itu nama paralel, contoh ya, seperti itu. Kalau distribusi itu sendiri-sendiri memang. Jadi seperti baju gitu ya, memang sama kayak sendiri ya, bisa bisa dipinjam, tapi paling enggak dia sendiri, punya sendiri. Jadi CPU itu punya resource sendiri untuk menjalankan. Jadi dia lebih cepat mana Pak? Ya lebih cepat distribusi sistem, karena dia memiliki memori dan clock sendiri. Kalau yang satunya lagi paralel itu bersama-sama gantian, dia harus ya nunggu giliran lah istilahnya gitu, seperti itu. Oke, next selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya itu real time system, suatu sistem yang mengharuskan menyelesaikan suatu komputasi secara waktu tertentu. Oke, ini mirip dengan time sharing. Oke ya, ini pengembangan dari time sharing system, namanya real time system. Jadi harus waktu tertentu, kalau enggak ya nggak bisa, seperti itu, masih ada error. Oke, di sini ada dua real time system. Ini biasanya digunakan dalam metode website misalnya gitu. Kita mau mengakses apa gitu ya. Nanti saat itu juga kita perintah buka file ini, misalnya kita upload file, membuka file di Google Drive gitu ya. Jadi langsung gitu. Nah, di sini ada dua, ada hardware sama soft gitu ya. Kalau hard itu nanti berhubungan dengan hardware. Jadi kita merintah ke hardware, kalau tidak bisa kita merintah apa gitu ya ke hardware. Misalnya contoh kita klik atau kita pencet tombol apa, kalau dia tidak bisa, maka sistem tersebut memunculkan suatu notifikasi tidak respon gitu, misalnya seperti itu. Kalau yang soft gitu ya, karena soft ini berhubungan dengan aplikasi, misalnya WA atau apa gitu, yang tidak berhubungan dengan hardware. Jadi kalau misalnya aplikasi itu ya, aplikasi jalan, kemudian ada yang nggak selesai apa ya, dia memerintahkan untuk membuka apa gitu ya, software, tapi bukan kita perintah, dia ada pesan error seperti itu. Jadi contoh seperti ini kita contoh ya, di aplikasi Mozilla di situ kan ada kayak misalnya kita login di Google, jadi kita otomatis di akun Mozilla ada Google ya, kan dia secara software gitu maksudnya. Kalau dia tidak connect, maka kalau kita buka sesuatu maka ada peringatan seperti itu. Itu contoh di real time system ya. Ini semakin kompleks nanti. Kemudian yang terakhir ada sistem operasi terpusat dan terdistribusi. Oke. Yang pertama yaitu sistem operasi terpusat. Sistem operasi yang dapat menangani multiprosesor di mana semua prosesor menggunakan satu memori. Oke. Kelebihannya hanya memiliki sedikit perbaikan SO, multiprocessing, simple processing. Kelebihannya lagi menguasai konflik lebih mudah, CPU memiliki kontrol seluruh sumber daya. Oke, ini saya jelaskan ya. Oke, SO terpusat yaitu sistem operasi yang terpusat, itu biasanya menangani multiprosesor, dan setiap prosesor itu ada memorinya sendiri. Kalau tahu misalnya seperti ini ya, kalau yang sekolah TKJ gitu ya, ada namanya cache ya, di dalam prosesor itu adalah cache, yaitu
memori kecil yang ada di dalam prosesor. Itu dia mempunyai memori sendiri, jadi dia tidak perlu simple processing atau multi processing, dia nggak bergantung. Kemudian menguasai konflik lebih mudah. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya penangannya lebih ke CPU biasanya, nanti nggak perlu yang lain. Jadi kinerja yang lain bisa dipakai untuk yang lain, seperti itu. Oke, untuk kegagalan dari sistem operasi terpusat, yaitu kegagalan master dapat menyebabkan penurunan kinerja secara keseluruhan. Oke, namanya bottleneck. Jadi gini, kalau misalnya sudah full overload, CPU-nya sudah nggak bisa karena dia terpusat kan, dia sendiri, jadi CPU sendiri yang bekerja gitu ya, yang lainnya cuma sebagai pendukung, tidak sebagai pekerja. Maka kalau CPU-nya full, banyak jobs, maka dia menyebabkan bottleneck ya, dia hang gitu, biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi yang dapat menangani multiprosesor di mana masing-masing memiliki memori sendiri utama, memiliki memori utama sendiri. Jadi kalau yang tadi itu satu ya, jadi yang pertama itu satu memori dipakai untuk satu buat CPU. Kalau ini terdistribusi, maka masing-masing prosesor itu memiliki memori utama. Contoh ya, kalau sekarang itu tahu yang namanya VGA ya, yang cowok-cowok pasti tahu. VGA itu mempunyai RAM sendiri. VGA RAM-nya berapa, kemudian prosesor juga punya RAM, kemudian chipset ya, kan di motherboard itu ada chipset namanya. Chipset itu juga mempunyai memori sendiri, jadi dia lebih baik terdistribusi gitu, tidak ada namanya bottleneck, jadi bisa dihandle, nggak sampai menumpuk. Ini kelebihannya itu dia semakin tinggi kecepatannya, komputernya semakin tinggi. Kemudian kalau gagal bisa dieksekusi oleh CPU. Kalau yang terpusat memang dihandle oleh CPU, kalau yang ini dihandle oleh misalnya VGA. Kalau VGA nggak bisa dihandle oleh CPU, seperti itu. Ini yang saya utarakan hanya sebuah teori ya, saya nggak ngasih contoh. Ini tugasnya ya, silakan mencari contoh-contoh dari tipe sistem operasi, dari batch system, kemudian multi processing system, time sharing system, kemudian real time system, multi programming system, dan sistem operasi terpusat dan terdistribusi. Oke, nanti silakan, berarti ada 6 contoh yang harus teman-teman mahasiswa kerjakan. 6 contoh, misalnya batch system, contohnya ini. Kemudian multi processing system, contohnya ini. Nah gitu ya, kalau bisa disertai gambar lebih baik lagi. Baik ya, cukup sekian dari presentasi saya. Silakan, mungkin ada yang memang nggak begitu jelas ya, memang ini saya rangkum sedemikian pendek ya. Kalau saya perbanyak nanti waktunya sangat banyak, nanti kalau nonton terlalu panjang nanti membingungkan. Nah sekarang tugasnya yaitu mencari contoh masing-masing tipe sistem operasi. Oke ya, contohnya ya, nggak perlu misalnya sistem operasi batch system itu Windows Pak, bukan. Jadi contoh job-jobnya aja, jadi seperti ini Pak, seperti ini gitu ya. Jadi tidak seperti tadi saya tahu, yang saya jelaskan itu real time, itu seperti di browser Mozilla kita kan pernah login email Google gitu ya, kan ada biasanya di pojok itu ada kita login gitu. Nah itu contoh dari real time. Kalau yang lain nanti bisa dicari sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti ada di bawah ini ada istilahnya itu form ya, form
form diskusi. Nanti silakan, ada 6 contoh, silakan ditulis di situ semuanya. Nanti ada waktunya ya, waktunya saya batasi mungkin 3 hari atau 4 hari ya. Cukup sekian dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.